Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah, halaman 54. Al-Wahdatus Sabi'atu, bab yang ketujuh. Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Maudhu'nya, judulnya Al-Ghuslu, artinya mandi. Al-Kalimatul Jadidatu, kata-kata baru, mufradat baru. Ta'mimun, meratakan. I'tazala ya'tazilu, meninggalkan, menjauhi. Ghamrun, mengguyur atau merendam. Al-mujzi, cukup. Al-ku'u, sama dengan al-mirfaku, siku. Al-janbu, junub. Ata ya'ti, mendatangi, datang. Al-mar'atu, maksudnya perempuan. Ini maksudnya adalah istri, mendatangi istri. Al-aiman, al-aimanu, kanan. Tafakudun, memeriksa. Ittaharayat tohiru, ittaharayat tohiru, bersuci. Inkitaun, sama dengan intihaun, berhenti atau habis. Mujibatun, hal-hal yang mewajibkan. Mahidun, haid. Haidun, ini adalah orangnya, orang yang haid, wanita yang haid. Junubun, yaitu junub. Langsung ke nomor 1. Maknal ghusli, arti al-ghusli, arti dari mandi. Pengertian mandi. Pengertiannya adalah ini, di bawahnya ini. Ta'mimul jasadi bil ma'it tahuri. Arti dari mandi adalah ta'mimul jasadi, meratakan, sebagaimana tadi di mufradat, takmim meratakan, meratakan al-jasad. Al-jasadi maksudnya adalah tubuh, meratakan tubuh atau meratakan badan. Bil ma'it tahuri, bi, dengan al-ma'it tahuri, air yang suci. Jadi arti dari mandi adalah meratakan seluruh tubuh dengan menggunakan air yang suci. Wa qad amaranallahu bil ghusli, wa, dan Allah qad, telah, amarona, memerintahkan kepada kita. Wa qad amaranallah, dan Allah telah memerintahkan kepada kita. Amarona di sini yang memerintah Allah, sedangkan di sini nahnu, kita, sebagai maf'ulun bih atau objeknya, sasarannya. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita bil ghusli, untuk mandi, minal janabati, dari junub. Jadi kalau junub kita diperintahkan untuk melaksanakan mandi. Mandinya adalah mandi wajib. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattoharu. Wa in, dan jika, kuntum, kalian, sedang, junuban, junub, sedang junub, fattoharu, maka sucikanlah diri kalian. Fattoharu, maka bersucilah atau sucikan diri kalian. Paragraf yang kedua. Kama amaranallahul haidha antaktasila ba'da intihai haidhiha. Kama artinya sebagaimana. Amarallahul haidha, sebagaimana Allah memerintahkan al-haidha, bagi perempuan yang haid, antaktasila, untuk mandi, ba'da, setelah, intihai haidhiha, setelah habis haidnya. Ha ini kembali ke al-haid, maksudnya adalah perempuan yang haid. Ustaz ulangi lagi. Kama amarallahul haidha an taktasila ba'da intihai haidhiha, sebagaimana Allah memerintahkan bagi wanita yang haid an taktasila, untuk mandi, ba'da intihai haidhiha, setelah selesai atau setelah habis haidnya. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fi. Nah, ada lanjutannya nanti. Nah, sebelum kita melanjutkan halaman selanjutnya, nah di sini di ayat yang pertama, perintah untuk mandi atau
mensucikan diri bagi orang yang junub itu ada angka 1 kecil setelah junuban, itu adalah catatan kaki. Maksudnya adalah perintah maaf, maksud ini angka ini menunjukkan pengertian dari junub. Al junubu man nazala minhul maniyu bijimain au ihtilamin au nahwihima. Maksud junub adalah man, barang siapa, nazala minhu. Nazala ini kita artikan kharaja, keluar, yaitu siapa saja yang keluar darinya al-mani, mani atau sperma. Jadi maksudnya mani adalah mani, sperma. Bijimain karena berhubungan suami istri, au ihtilamin atau ihtilam. Ihtilam ini artinya mimpi basah, au nahwihima atau selain keduanya. Jadi maksud junub adalah keadaan seseorang yang keluar maninya atau spermanya dikarenakan hubungan suami istri ataupun karena mimpi basah ataupun lain sebagainya. Nah, ini di nomor 2 ada juga catatan kaki dari al-mahid, haid. Maksud dari haid adalah ada munazil minal mar'ati fi kulli syahrin idza lam takun hamilan. Maksud dari haid adalah adamu, dam, darah. Nazil ini kita artinya kharij, darah yang keluar min dari al-mar'ah, perempuan, darah yang keluar dari perempuan fi kulli syahrin, pada, fi itu diartikan pada, kulli syahrin setiap bulan, idza lam takun hamilan, jika perempuan tersebut tidak hamil. Nomor 3, fa'tazilu. Nah, di sini i'tazilun nisaa fil mahid. Maksudnya i'tazilun nisaa fil mahid ini maksudnya adalah la tujami'u zaujatikum fi asna'il haid. Nah, ini larangan bagi suami, la tujami'u, jangan mencampuri zaujatikum, istri-istri kalian, fi asna'il haid, pada saat haid. Nah, jadi kalau istri sedang haid, bagi suami tidak boleh mencampurinya. Kita lanjut. Nah, bentar. Nah, ayat ini kita artikan sekilas. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu. Ini kata Allah, maksudnya ini adalah maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka maksudnya para sahabat bertanya kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, anil mahid, tentang haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa. Qul, kata Allah, katakan, huwa adza, sesungguhnya haid itu adza. Huwa ini kembali ke mahid. Haid itu adalah kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah, tinggalkan, an-nisa, perempuan atau istri-istri, fil mahid, pada saat waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kalian taqrabuhunna, mendekati mereka, maksudnya perempuan atau istri-istri kalian, hatta yatahurna, hingga mereka suci. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka apabila mereka telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah, silahkan campuri istri-istri kalian, min haitsu amarakumullah, sebagaimana diperintahkan bagi kalian, yaitu diperintahkan Allah bagi kalian. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabina, mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya, senantiasa bersuci. Nah, ini ada catatan kaki juga. Ayat ini adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Nomor 2, mujibatul ghusli. Mujibat tadi di sini sudah dijelaskan mujibat. Mana mujibat? Nah, mujibat artinya adalah hal-hal yang mewajibkan al-ghusli, mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Yakunul ghuslu wajiban fi ihdal halatil atiyah. Yakunul ghuslu wajiban. Al-ghuslu, mandi, yakunu, menjadi, wajiban, wajib, fi ihdal halatil atiyah, pada ihda.
ihda ini maksudnya adalah salah satu. Pada salah satu al-halat, halati maksudnya adalah kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan al-atiyah di bawah ini. Jadi yang akan kita jelaskan ini adalah kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan seseorang yang mewajibkan dia untuk mandi. Awalan al-janabatu maksudnya adalah junub. Wa takunu bi khurujil mani au bil jima'i walau lam yakhruj al maniyu. Junub al janabatu wa takunu bi khurujil mani, yaitu bisa jadi dengan keluarnya mani, au bil jima atau dengan berhubungan suami istri, walau lam yakhruj mani, walaupun tidak keluar mani. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Allah berfirman, wa in kuntum, dan jika kalian junub, fattahharu, maka sucikanlah diri kalian. Kondisi yang kedua yang mewajibkan mandi, in kita udamil haid. In kita, nah in kita tadi sudah ada. In kita intiha, berhenti atau habis. Berhentinya darah haid. Nah kalau haid sudah berhenti darahnya, sudah tidak keluar darahnya, maka wajib mandi. Yang ketiga, salisan in kita udamil damin nifas, berhentinya atau habisnya darah nifas. Nifas maksudnya adalah kondisi seorang perempuan atau wanita setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan keluar darah dari wanita yang namanya adalah darah nifas. Biasanya sampai 40 hari. Nah kalau sudah selesai, sudah tidak keluar darah nifasnya, maka dia wajib untuk mandi. Yang keempat, al-mautu, ajal atau meninggal dunia. Maut. Fa'idha matal muslimu wajabat taksiluhu, maka apabila matal muslim, orang muslim mati, wajabat taksiluhu, wajib untuk memandikannya. Yang kelima, islamul kafir, Islamnya orang kafir. Faman aslama ba'da kufrin wajaba alaihil khuslu, maka barang siapa yang aslama maksudnya adalah masuk Islam, ba'da setelah kufrin, setelah kafir, wajib alaihil ghuslu, wajib alaihi baginya al ghuslu, mandi. Mandinya adalah mandi wajib. Jadi untuk pembahasan bab yang ketujuh ini adalah tentang mandi wajib. Sementara itu pembahasan untuk pertemuan yang pertama ini kita lanjutkan nanti sifatul ghusli di pertemuan selanjutnya. Baik, silahkan diulang-ulang penjelasannya sampai paham, kemudian dicatat di buku tulis agar lebih paham lagi dan akan mempermudah kalian untuk belajar nantinya. Baik, naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.